Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Tuhan memberikan kesempatan yang sangat baik untuk kita menerima firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Merpati Burung yang Tulus. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Injil Matius pasal 10 ayat 16. Demikian bunyinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudara, burung merpati mencakup sekitar 255 spesies dengan penyebaran yang hampir meliputi seluruh dunia. Burung merpati merupakan burung yang indah dan termasuk burung yang halal untuk dimakan, serta dipakai sebagai korban persembahan dalam perjanjian lama. Kebanyakan burung ini hidup di pepohonan, tetapi ada juga yang hidup di tanah atau di batu karang. Merpati memiliki keistimewaan dari burung-burung lain karena burung yang satu ini tidak memiliki sistem pertahanan. Dia begitu polos sehingga orang atau binatang pemangsa dengan mudah bisa menangkapnya. Pasangan jantan dan betina setia satu sama lain. Jika terjadi masalah dalam hubungan mereka, maka pasangan tersebut akan segera berbaikan kembali. Seumur hidupnya, merpati hanya memiliki satu pasangan, dan jika pasangannya mati, maka dia akan menyendiri dan meratap dengan suara redup sebagaimana yang digambarkan di dalam Yesaya 38 ayat 14. Meskipun merpati dilepas di tempat yang sangat jauh, dia akan selalu kembali ke tempat di mana sarangnya berada. Merpati dapat diandalkan sehingga tidak jarang orang memakai jasanya untuk mengantarkan surat. Kita ingat juga ketika Nabi Nuh melepaskan burung merpati dan ia pulang membawa ranting zaitun. Kejadian pasal 8 ayat 8. Karena sifat merpati yang sangat positif inilah, sehingga orang selalu menggunakan simbol burung merpati sebagai lambang ketulusan cinta. Pesan Yesus kepada murid-muridnya yang telah kita baca dari Matius pasal 10 ayat 16 tadi, itu dimaksudkan karena Tuhan ingin salah satu sifat merpati yaitu ketulusan menjadi sifat anak-anaknya. Kata tulus dapat didefinisikan sebagai sungguh-sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, dan tidak serong. Orang yang tulus hati tidak akan merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada sesamanya. Ia tidak berlaku munafik atau pura-pura baik. Ia tidak mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Ia menegur kesalahan sesamanya karena menginginkan agar sesamanya menjadi baik. Ia berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jelas sekali, kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan adalah agar kita anak-anaknya ini memiliki ketulusan hati karena Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan yang digambarkan sebagai serigala. Itu sebabnya kalau kita anak-anak Tuhan yang diutus Tuhan untuk memenangkan mereka yang jahat, tidak memiliki ketulusan hati, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Memang saudara-saudara, kita akui di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang makin sulit untuk menemukan ketulusan hati, bahkan juga makin sulit untuk mempraktekannya. Persaingan yang ketat, kepentingan diri sendiri, ambisi pribadi dan kesombongan seolah mengikis benih-benih ketulusan yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan agar memiliki hati yang tulus dan bersih, supaya kita dapat hidup berdampingan dengan sesama dalam damai dan bisa membawa mereka kepada Kristus. Mereka membutuhkan Kristus dan mereka bisa tertarik apabila kita anak-anak Tuhan ini menunjukkan ketulusan hati
kemurnian, kesucian, dan selalu ada niat yang baik terhadap mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara-saudara, jangan lagi ada kelicikan dan niat-niat jahat, tetapi mari kembangkanlah sifat yang baik. Jangan lagi kita membohongi dan mengkhianati pasangan kita, teman, keluarga kita, atau perusahaan di mana kita mengabdikan diri, tetapi berlakulah tulus dan setia. Amsal pasal 4 ayat 23 memperingatkan kepada kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Pagi ini kita merenungkan, apakah hati kita sudah memancarkan kehidupan? Apakah dari dalam hati kita keluar ketulusan, kesetiaan yang dapat mempengaruhi orang lain sehingga mereka mulai menengadah kepada Tuhan karena melihat kesaksian hidup kita? Biarlah kita bermegah, bukan karena kita memiliki harta duniawi, pangkat, kedudukan, dan sebagainya, tetapi kita bermegah karena kita memiliki ketulusan hati. Kita setia, kita baik, dan selalu memiliki maksud-maksud baik bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pagi hari ini Engkau sudah mengizinkan kami untuk menerima teguran lewat firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar itu tertanam dalam hati kami. Bapa, ampunilah kami, kuduskan kami, dan baharuilah hati kami, sehingga kami tidak lagi berlaku licik, tidak jujur, dan penuh kemunafikan terhadap sesama kami. Biarlah kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki sifat-sifat dan karakter-karakter Kristus, sehingga banyak orang tertarik dan dapat dibawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan seperti serigala ini. Kami bisa tetap menampilkan kehidupan yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang tulus hati disukai banyak orang, dan itulah kesempatan kita untuk memperkenalkan mereka kepada Yesus. Selamat beraktivitas saudara, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan yang saudara lakukan hari ini, ambillah kesempatan untuk menampilkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sehingga orang yang berdampingan dengan kita, orang yang bertemu dengan kita merasakan berkat yang besar lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.